Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yuwaffiqhu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati penguasa setempat, Bapak Ketua RT kita, Bapak Salam, ad-dina indallahil Islam. Jadi sesungguhnya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah dinul Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Jadi barang siapa orang yang mencari agama selain Islam, fala yuqbal minhu, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan amal kita selama ini dan hadirnya kita di sini juga menjadi amal soleh kita yang nantinya menjadi bekal kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jam sekalian yang saya hormati, tentunya ini juga mudah-mudahan menjadi bukti syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia iman Islam, sehat walafiat. Kita masih diberi hidup di dunia dengan fasilitas lengkap yang Allah sediakan buat kita, maka kita juga syukur dengan ngaji bareng di lingkungan kita. Maka mudah-mudahan lingkungan kita ini selalu dicucuri rahmat Allah, diberi kebaikan-kebaikan atau keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam selalu terlimpah curahkan untuk junjungan alam suri tauladan kita semua baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia sampai yaumil qiyamah, dan semoga kita selalu mendapat syafaat pertolongan atas izin Allah baik di dunia maupun di akhirat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama tawasul, artinya berpelantara Nabi Muhammad, kekasihnya Allah, utusannya Allah. Semoga hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mari baca ya Rabbi bil Mustafa bersama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak hadirin jamaah sekalian, kita ini mudah-mudahan menjadi orang-orang yang terpanggil oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi di muqaddimah yang tadi saya bacakan. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Kata Allah,
memang seharusnya dan hendaklah di antara golongan umat manusia itu ada yang artinya berangkat dari rumahnya mencari ilmu agama, artinya lihat tafaqquh fiddin, sungguh-sungguh mempelajari hukum-hukum agama. Itu firman Allah. Jadi mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hambanya yang terpilih. Amin ya rabbal alamin. Dan di samping firman Allah, Rasulullah SAW juga bersabda, may yuridillahu bihi khairan yuwaffiqhu fiddin. Jadi barang siapa yang dikehendaki Allah kita ini atau manusia baik di sisi Allah, katakan Nabi Muhammad SAW, maka orang itu diberi ilmu pengetahuan agama. Maka kita ini mempelajari kitab apa namanya? Kitab fikih, hukum ya. Hukum yang berkaitan dengan ibadah yang makhdoh, langsung dengan Allah, seperti sholat, ya kan, puasa diawali dengan sholat ya wudu atau menghilangkan hadas besar. Nah itu untuk ibadah makhdoh agar diterima, kita harus suci dari hadas besar, hadas kecil, udah kita bahas bersama. Dan juga ibadah kepada Allah yang berkaitan dengan muamalah, pekerjaan sehari-hari yang kita kenal dengan hubungan sosial kemasyarakatan, tapi melalui perintah-perintah Allah, aturan Allah dan aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya insya Allah akan kita kaji bersama. Maka mudah-mudahan dengan mengkaji ini ibadah kita jadi benar dan diterima Allah, dan dalam hidup bermasyarakat juga mengikuti aturan Allah dan Rasulullah. Jadi semuanya artinya tercatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ngomong-ngomong, kita sampai ke bab apa ini? Halaman berapa Pak ya? 12 124 ya. Syarat-syarat sah mendirikan Jumat ya. Kan syarat-syarat wajib Jumat pas sudah kan? Ya. Betul. Ya, sekarang jadi syarat sahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat sah mendirikan Jumat yang pertama, hendaklah diadakan di dalam negeri yang penduduknya menetap, yang telah dijadikan waton, artinya tempat-tempat, baik di kota-kota maupun di kampung-kampung atau pedesaan. Maka tidak sah mendirikan Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya tinggal di sana untuk sementara waktu saja, di masa Rasulullah SAW dan di masa sahabat yang 4, Jumat tidak pernah didirikan selain di negeri yang penduduknya menetap. Jadi kayak di pasar begitu, orang dagang atau yang keliling atau yang bertani atau yang berkebun di ladang di pegunungan atau kerja yang di kehutanan misalnya. Itu kalau orangnya jumlahnya terbatas, pekerjaannya gitu, dan nantinya kan dia pasti pulang itu. Artinya nggak nginep di hutan kan, nggak di ladang, nggak di sawah. Ya artinya kalau yang tempat tinggal itu yang buat istirahat, buat nginep kayak perkampungan di kota. Nah itu di tempat-tempat yang telah disediakan, misalnya ada musola atau masjid, itu bisa untuk sholat Jumat. Syarat sahnya itu menetap, artinya tempat tinggal. Jadi di negeri-negeri penduduknya yang artinya di kota, di desa, bukan di persawahan, di ladang lagi bekerja, itu maka di perkampungan, di pedesaan itu harus ada sholat Jumat, maka sah. Tapi kalau di ladang, di sawah itu tidak sah, yang orangnya terbatas ya, atau orang yang dalam perjalanan berdagang dan sebagainya. Yang kedua, berjamaah, karena di masa Rasulullah SAW sholat Jumat tidak pernah dilakukan sendiri-sendiri. Bilangan jamaah
menurut pendapat sebagian ulama sekurang-kurangnya adalah 40 orang laki-laki dewasa dari penduduk negeri. Ulama yang lain mengatakan lebih dari 40. Sebagian lagi berpendapat cukup dengan 2 orang saja karena sudah memenuhi syarat jamaah asal ada imam dan makmum kan? Itu jamaah enggak? Jamaah. Nah itu berbagai macam artinya pendapat ulama. Makanya kita ini kan yang kenal ada 4 mazhab ya. Mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Di seluruh dunia yang terkenal. Sebenarnya mazhab itu banyak. Cuma yang terkenal, yang populer, yang banyak pengikutnya itu yang 4 ini. Nah, ini makanya beda pendapat. Bahkan sampai ulama-ulama di sekitar kita juga tentang menafsirkan ayat Quran atau hadis Rasul itu kadang ada perbedaan pendapat gitu. Nah, jadi jangan aneh ya. Nah, kalau ada perbedaan ulama, kok kata ulama ini begini, kok kata ulama ini begini, atau kok kata ustadz ini begini, kok ini begini. Jangan bingung. Tentukan saja, yakini mana yang Bapak yakini ini benar. Artinya ilmunya juga diakui, kesolehan orang yang menyampaikan juga diakui gitu ya. Dan sejauh mana dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi nggak cukup pintar, tapi orang itu harus betul-betul memegang kebenaran. Kebenaran itu ya al-haqqu mir rabbikum. Jadi kebenaran itu dari Tuhan kalian semua. Jadi yang berpegang teguh kepada firman Allah dan hadis Rasulullah, maka itulah yang harus kita ikuti. Itu ya. Jadi perbedaan pendapat itu memang sah dan halal dalam Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan di antara umatku, perbedaan di antara umatku itu, kata baginda Rasul, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jadi kaya pengetahuan. Kata ini begini. Oh berarti beda-beda. Contoh yang real saja, contoh yang real. Kalau Bapak diberi kesempatan dipanggil Allah ke Mekah Al-Mukarramah, sholat di sana itu karena di sana memang datangnya kan dari negeri-negeri macam-macam. Maka juga mungkin mazhabnya beda-beda. Maka kalau Imam Malik setelah takbiratul ihramnya kan rukun, sedekapnya kan sunnah. Nah makanya kalau Imam Malik habis Allahu Akbar nggak sedekap, lurus tangannya. Kalau Imam Syafi'i di tengah-tengah, ya kan, di perut di sini, jadi bawahnya dada, di atasnya pusar. Kalau Imam Abu Hanifah malah santai sedekapnya di bawah pusar. Kayak kalau kita baca sholawatan marhabanan itu loh, paham nggak? Santai gitu. Ya dua-duanya ditaruh di bawah pusar gitu, santai. Kalau Imam Ahmad bin Hambal di sini memang, kan makanya pernah di sini ada yang begini banyak ya. Berarti empat-empatnya ada yang diikuti. Nanti di hadapan Allah mana yang benar yang salah itu urusan Allah semuanya. Kan gitu. Nah kita ini karena ngikut gitu ya, nanti insya Allah yang bertanggung jawab yang kita ikuti. Kalau yang kita ikuti salah, dia yang tanggung jawab. Kalau dia benar, kita ngikut kebenaran. Itu aja ya. Jadi nggak usah bingung, apalagi jadi pertengkaran, jangan, nggak boleh. Karena halal dalam Islam artinya perbedaan pendapat itu halal. Yang haram berantemnya, bertengkarnya gitu loh, sampai gontok-gontokan, jangan. Yang ketiga, hendaklah dikerjakan di waktu zuhur ya. Jadi zuhur sudah pernah saya sampaikan ya. Jadi kalau lurus matahari itu bayangannya tubuh kita nih persis di lingkungan kaki kita, itu belum waktu zuhur namanya. Tapi kalau sudah bayangan kita ke timur, berarti matahari udah tergelincir ke barat dikit. Jadi tergelincirnya matahari ke barat itu dinamakan waktu zuhur. Jadi kalau misalnya masih lurus terus qomat, artinya Jumat, tidak sah itu, karena tidak memenuhi syarat sahnya Jumat. Ya, diingat-ingat. Nah ini berkenaan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Anas
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil jumu'ata hina tazulu syams. Yang artinya dari sahabat Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang keempat syarat sahnya mendirikan sholat Jumat hendaklah didahului oleh 2 khutbah, ya. Jadi kalau nggak ada khutbahnya nggak sah, karena syarat sahnya Jumat itu harus ada 2 khutbah. Maka ada ya di sekitar kita yang jadi perdebatan kecil-kecilan. Kalau datang terus sudah qomat gitu sholat Jumat, maka itu ada yang mengatakan tidak sah sholat Jumatnya kan, karena nggak mendengarkan khutbah gitu. Ada yang sekedar nggak baik, makruh. Ibaratnya kalau dikasih hadiah kambing itu nggak ada ekornya gitu, nggak ada buntutnya gitu ya. Jadi Jumatnya sih sah saja Jumatnya, karena ada pendapat begini, yang dipanggilkan sholat Jumatnya dan syarat mendirikannya memang khutbah, udah khutbah. Kita mah pribadi ini ya, pribadi. Misalnya ketiduran, kadang udzur kan tidur, sama kelupaan. Sudah tahiyat akhir itu kan sama. Kita niat sholat Jumat, terus duduk, nanti nerusin 2 rakaat itu sah sama dengan sholat Jumat. Tapi udzurnya ketiduran, bukan karena kesibukan kerja. Karena ayatnya panggilan Jumat itu kan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk datang sholat Jumat, maka tinggalkan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan, baik berdagang maupun kerja atau apa, itu tinggalkan. Segera ingat Allah, ang dzikrillah. Karena kalau nggak bergegas, nggak segera mendatangi sholat Jumat, maka dia termasuk orang yang khosirun, yang merugi. Jadi jangan sampai kita jadi rugi karena ngurusin dunia sampai tidak memenuhi panggilan Allah. Begitu ya. Bapak hadirin yang saya hormati yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi yang keempat, syarat sahnya mendirikan Jumat itu harus ada didahului dengan 2 khutbah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah 2 khutbah pada hari Jumat dengan berdiri, dan beliau duduk di antara 2 khutbah itu. Riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, jadi kita sudah melakukan itu, udah benar lah ngikutin Rasulullah ya. Nah, permasalahannya kita ini nih Bapak-bapak nih, warga RT 07 harus cerdas ya. Ini kan majlis ta'lim ya, majlis ilmu, harus tahu. Ilm itu artinya kita mengetahui. Kalau ada seruan ajakan dari khotib yang menyampaikan khutbah itu, pas habis khutbah pertama kan semuanya itu kan fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiru, maka istighfarlah. Berarti fil amar itu perintah. Kenapa? Innahu wal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Sekarang saya tanya Bapak-bapak, kalau pas khutbah pertama terus duduk, kata itu yang khotibnya fastaghfiru, baca apa Pak? Jujur aja, selama ini baca apa? Doa sendiri ya? Karena memang ada hadis doa dikabulkan tuh waktu itu juga termasuk salah satu waktu yang dikabulkan doanya. Ma bainal khutbatain, di antara 2 khutbah itu memang doa dikabulkan. Banyak nuzulil ghaith, dikala gerimis tuh doa dikabulkan. Apalagi ba'da sholatil makdubah, setelah sholat yang 5 waktu dikabulkan ya, sepertiga malam yang akhir. Nah, jadi Bapak bacanya apa? Beda-beda pasti ya. Sekarang baca istighfar, karena perintahnya fastaghfiru, makanya baca istighfar ya. Jadi nanti kalau ada yang nanya atau anak kita, Pak itu orang pada doa di antara 2 khutbah itu kan, doanya apa gitu? Istighfar saja nak, istighfar. Kenapa? Karena siapa yang istighfarnya di situ diterima, pasti dapat rahmatnya Allah.
Rahmat Allah disesuaikan dengan hajat manusia. Paham gak sih? Kembali ke cerita di Quran yang pernah saya sampaikan, Nabi Adam sama Siti Hawa, ya kan, pertama manusia itu diusir dari surga, turun ke dunia segini luasnya, dipisah dua negara. Nabi Adamnya di India, Siti Hawanya di Jeddah di Arab. Itu 300 tahun riwayat ada yang menjelaskan 300 tahun. Nyari Nabi Adam segini luasnya tuh, yang lewatin laut, tentunya sungai, bebatuan, ya jatuh, ya kesungkur, kepleset. Iya, nggak ketemu itu. Ketemunya pas Allah memerintahkan malaikat Jibril, artinya membawa kalimat untuk dibaca oleh Nabi Adam. Kalimatnya ada di Quran yang kita juga semua hafal insya Allah, yaitu kalimat Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Padahal Nabi Adam kesono kemari nyari siapa? Nyari istrinya Siti Hawa. Kenapa doa yang dihantarkan mereka Jibril dari Allah kok enggak doa minta ketemu? Ya kan, harusnya kan minta ketemu dong. Ya Allah, pertemukan aku dengan kekasihku, kan begitu? Ya, kita mah begitu kan ya dulu ya. Atau ya Allah, temukan dengan jodohku, kan begitu. Lah kok malah dikasihnya kok Rabbana zolamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah menzolimi diri kami, ya kan? Maka ampunilah kami, ya kan? Kalau engkau tidak mengampuni kami termasuk orang-orang yang merugi, kan? Rabbana dzulna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau engkau tidak mengampuni kami, enggak merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Mohon ampun. Nah, maka dengan membaca kalimat itu kesono kemari itu, tujuannya kan tadi pengen ketemu ya, rahmatnya disesuaikan tuh. Karena kan setiap kalimat ghafur terakhirnya pasti rohim. Rohim itu rahmat. Jadi Allah tahu keinginan kita nih, tahu. Makanya nggak disebutin juga Allah tahu. Jadi kan ada nih, misalnya ada yang pengen punya ya kerjaan, ada yang pengen punya duit banyak, ada yang pengen ya macam-macam lah. Ya kan, macam-macam. Banyakin istighfar, pasti nanti hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di antara doa dikabulkan Allah, kata baginda Rasulullah SAW, antara dua khutbah ada seruan dari khotib, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Maka mulai Jumat besok kalau khotib istirahat duduk mau khutbah kedua, bacanya apa? Istighfar, ya. Jadi ada memang guru ngaji di kampung atau ulama juga disunahkan baca surat Ikhlas. Kalau duduknya agak lama, baca Ikhlas 3 kali. Kalau sempat, kalau enggak 1 kali, terutama istighfarnya dulu, ya. Ingat itu, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim, tapi pada nggak tahu baca apa. Nah, kita ini kan ngaji ya, mulai besok baca istighfar. Dah. Nah, diingat-ingat Bapak Dinjam sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini sangat penting. Nah, Bapak hadirin